Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Berhubung ini pertemuan pertama kita, perkenalkan nama Ibu Amelia Nopriani. Sementara di sini Ibu menggantikan Ibu Nur Dahlia untuk mengajar biologi di kelas 11 MIPA 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Di sini Ibu ingin bertanya, kalian tahu nggak kenapa kita itu bisa bergerak, bisa berjalan? Ya, kita bergerak itu karena adanya rangka. Apa itu rangka? Rangka merupakan susunan tulang-tulang yang menyusun sedemikian rupa dengan sistem tertentu. Rangka ini terletak di dalam tubuh kita yang dilindungi oleh otot dan kulit. Nah, adik-adik, rangka ini juga memiliki fungsi loh. Yang pertama itu memberi bentuk tubuh, juga sebagai alat gerak pasif, melindungi alat-alat tubuh dalam yang lemah, sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, terus sebagai tempat pembentuknya sel darah, dan sebagai tempat penimbun mineral. Rangka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada rangka aksial, dan yang kedua ada rangka apendikuler. Rangka aksial ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tengkorak. Nah, adik-adik bisa lihat pada LKS itu ada gambar tengkoraknya. Nah, tengkorak ini juga ada bagiannya. Yang pertama ada tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang kedua itu ada ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang pelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang ketiga itu tulang dada dan tulang rusuk. Nah, tulang terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan. Nah, kalau tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang, tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang itu ada 2 pasang. Itu bagian dari rangka apendikuler. Nah, adik-adik, kalau rangka yang kedua itu yaitu rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu bagian yang pertama yaitu anggota gerak atas, terdiri dari tulang bahu, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah kita. Tulang bahu ini terdiri dari tulang selangkang, tulang belikat, dan yang kedua itu tulang anggota gerak bawah. Tersusun dari tulang pinggul dan tulang kaki. Yang pertama itu tulang pinggul, tersusun atas tulang duduk, tulang usus, dan tulang kemaluan. Kalau tulang kaki tersusun atas tulang paha, tulang pangkal kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, oke. Sudah dimengerti? Nah, oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk-bentuk tulang ini juga berbagai macamnya. Yang pertama itu ada tulang pipa. Terdapat pada tulang lengan atas kita dan tulang paha. Dan yang kedua itu ada tulang pipi. Ada pada bagian tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek, terdapat pada tulang bagian belakang kita. Nah, yang keempat itu tulang tak beraturan, terdapat pada ruas tulang belakang kita. Nah,
Bagaimana? Sudah bisa dimengerti atau sudah cukup jelas adik-adik? Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada sinatrosis. Sinatrosis ini itu semacam persendian kita yang tidak dapat kita gerakkan. Sebagai contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak. Dan yang kedua itu ada amfiatrosis. Adalah persendian yang gerakan yang terjadi amat terbatas. Jadi gerakannya itu terbatas. Nah, itu terletak pada tulang belakang kita. Dan yang terakhir yaitu diantrosis, yang mana gerakannya secara luasa. Persendian diantrosis ini terbagi beberapa macam. Yang pertama itu ada sendi peluru yang terdapat pada tulang paha dan tulang pinggul kita. Dan yang kedua ada sendi engsel yang terdapat pada siku kita. Dan yang ketiga ada sendi pelana, contohnya hubungan pergelangan tangan kita dan tulang ibu jari. Terus ada sendi putar terdapat pada leher kita. Terus dan yang terakhir itu sendi geser, contohnya hubungan antar tulang pergelangan tangan. Nah, bagaimana adik-adik? Apa sudah cukup jelas? Nah, itu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gangguan dan kelainan pada tulang. Gangguan dan kelainan pada tulang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu gangguan mekanis. Yang mana gangguan mekanis pada tulang ini terjadi akibat kalau kita jatuh atau terkena benturan atau pukulan yang kuat. Yang pertama itu ada purusah atau retak tulang. Ini bisa diperbaiki karena porosisteum akan membentuk kalus atau sambungan. Dan yang kedua itu ada fratula, ada patah tulang. Dan yang ketiga ada memar sendi. Dan yang keempat ada urai sendi atau memar sendi yang diikuti dengan lepasnya ujung tulang pada persendian kita. Kalau yang pertama tadi gangguan mekanisme, kalau yang sekarang itu gangguan fisiologis atau gangguan yang menyebabkan kelainan sebagai berikut. Yang pertama itu ada hidrocephalus, yaitu suatu kelainan yang ditandai pengumpulan abnormal cairan spinal. Dan yang kedua itu ada microcephalus, itu gangguan pada pertumbuhan tulang tengkorak akibat kekurangan zat kapur saat kita masih bayi. Terus yang keempat ada osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Yang keempat arthritis, yaitu gangguan tulang karena kekurangannya vitamin D. Nah, terus gangguan pada yang ketiga ini gangguan pada persendian. Di antaranya yaitu antikolisis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah keduanya menyatu. Yang kedua itu dislokasi, yaitu sendi geser, sendi yang bergeser dari kedudukan kedudukan semulanya. Yang ketiga itu ada terkilir atau kesleo, yaitu tertariknya ligamen akibat gerakan mendadak. Dan yang terakhir ada artritis. Terus kesalahan sikap kita saat kita duduk. Nah, kesalahan sikap ini misalnya kalau kita duduk ya, kan sering tuh, itu juga mengakibatkan beberapa kesalahan. Yang pertama itu lordosis. Pasti diantara adik-adik pernah kan yang tidurnya pinggangnya itu diganjal sama bantal. Nah, adik-adik bisa lihat pada LKS itu ada gambarnya 3.19. Lordosis itu yang mengakibatkan pinggang kita seperti ini ya. Lihat kan kalau ini diakibatkan karena kita tidurnya sering pada belakang punggung kita ganjal dengan bantal. Itu mengakibatkan kelainan tulang yang disebut dengan lordosis. Dan yang kedua itu ada kifosis. Ini yaitu kelainan tulang yang membengkok ke depan.
Kalau yang pertama tadi membengkoknya ke belakang, kalau yang kedua ini membengkoknya ke depan. Itu ya, dikarenakan karena kita kebiasaan duduk saat bekerja dengan posisi membungkuk. Nah, kita kalau sering bekerja dengan, sebenarnya kalau kita tuh bekerja tuh harus kayak gini. Tapi kalau kita kayak gini, itu yang mengakibatkan tulang itu membungkuk ke belakang. Membungkuk ke depan. Terus yang terakhir itu skoliosis. Nah, ini yaitu kelainan tulang yang membungkuk ke samping. Ini bisa dilihat pada gambar yang ketiga. Nah, ini terjadi pada orang yang menderita sakit jantung yang menahan rasa sakitnya, sehingga terbiasa miring yang mengakibatkan tulang itu jadi agak sedikit miring. Nah, apakah sudah cukup jelas adik-adik? Ada yang ingin bertanya? Silakan.